can see it now. I know you will work it out for good. Every little thing, everything will be alright. Our bump-in was meant to be 11 a.m. We are 6 hours behind. Our semi-trailer truck is 120 miles away. It's 6:40. The stage, you could say, is set. Anything that could have gone wrong has gone wrong. You needn't all be stressed. Now 7:06 p.m. Car's there. We're gonna move fast. We're gonna get this thing going in about 45 minutes to an hour. Everything will be alright. Behind the scenes and in the details, you plan the perfect way for me. Why would I dwell upon the road's uncertainties when all I gotta do is look to you? Yeah, all I gotta do is look to you. Every little thing's gonna be alright. Every little thing's gonna be just fine. Whether I can see it now, I know you will work it out for good. Every little thing, everything will be alright. Every little thing, every little thing. Every little thing, everything will be alright. Hey God, I know you don't need no one to advise you. You probably do a better job running the world than I do. I just thought I'd remind you, I've been trying to find you. It feel like Satan working overtime, times two. They say if it doesn't kill you, that refines you. But I'm trying to live, and that's bigger than survival. It's been a long night, it's been a long fight. So just remind me now. Shalom teman-teman, kita berkumpul lagi di tempat ini bersama-sama walaupun secara live streaming, tapi kita percaya bahwa dimanapun kita berada dalam nama Tuhan Yesus kita satu hati, kita bersama-sama. Mari saat ini kita nyatakan pada Tuhan kita mau menyembah Tuhan, kita mau angkat pujian. Sebelum itu kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Saatnya Tuhan, kami satu hati Bapa, satu roh Tuhan. Kami mau nyatakan Tuhan, bahwa hanya Kau yang terbesar dalam hidup kami Tuhan. Dan biarlah kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Dan biarlah kami saat ini Tuhan, kami mau menaikkan pujian, mau meninggikan satu nama, yaitu nama-Mu, yaitu Yesus Kristus Tuhan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari kita satukan hati, kita mau naikkan satu pujian ini dengan hati kita. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku.
kita katakan dengan hati kita, lingkupiku Tuhan. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Oh, kami tenang Tuhan, sebab Kau Allah bagi kami. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Naungi setiap kami Tuhan, Kau jamah hati kami, Kau lingkupi hidup kami. Terima kasih Yesus. Kiraya lama ya rasyik. Haleluya. Haleluya. Kiraya lama ya rasyik. Mari angkat suaramu sembah Tuhan. Haleluya. Nyatakan kepada Yesus, sembah Yesus. Kiraya lama ya rasyik. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih, Kau segalanya bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're
You're the reason that I live, the reason that I see. With all I am, mari kita nyatakan pada Tuhan kita. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. Jesus, I believe, I believe, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. You're the reason that I live, the reason that I see. You're the reason that I live, the reason that I see. Oh, with all I am. Hey, welcome everyone. Welcome to the Church on Air pada malam hari ini. We are so glad to see you again everyone. Dimanapun kita berada saat ini, mungkin yang lagi di kamar, mungkin yang lagi di jalan, ataupun dimanapun teman-teman berada, kita percaya bahwa hadirat Tuhan selalu berserta dengan kita semuanya. Dan bagi mungkin teman-teman yang baru pertama kali join ke dalam Church on Air ini, di mana kita selalu berkumpul setiap Sabtu untuk memuji dan mendengarkan firman Tuhan bertumbuh bersama. Welcome home to you. Dan this is a home for everyone. Karena itu teman-teman juga adalah part daripada keluarga ini. Dan bagaimana dengan kabar kita semuanya selama seminggu ini? Semoga kita semuanya ada dalam kabar damai sejahtera dan baik-baik saja. Amin. Tentunya pasti kita mengalami berbagai hal dalam kehidupan kita dan kondisi yang berbeda. Ada yang mungkin sedang mengalami cobaan, ada yang mungkin sedang mengalami permasalahan, ada yang mungkin sedang bersyukur untuk sesuatu. Tetapi just a reminder buat kita semuanya, kita mempunyai satu pengharapan yang teguh dan sauh yang kokoh, yaitu di dalam Tuhan Yesus saja. Dan siapa yang ingat dengan message pada minggu lalu tentang bagaimana waktu Tuhan dan jalan Tuhan dalam kehidupan setiap orang berbeda-beda. Dan malam hari ini I cannot wait again, karena salah seorang pastor dan salah seorang sahabat dekat kita semuanya, Pastor Johannes Fabo Korah, akan menyampaikan sebuah message yang sangat luar biasa yang akan disampaikan fresh langsung dari Jawa Tengah, dan beliau akan menyampaikan sebuah kebenaran ini untuk memberkati kita semuanya. So let's take our notes, dan jangan lupa setelah dari sermon ini berakhir, teman-teman bisa join ke dalam small group hangout yang ada di link di bawah, di link description, dan teman-teman bisa klik dan kita bisa sharing bersama satu dan yang lainnya di situ. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk setiap teman-teman Tuhan yang sedang mengalami pencobaan, setiap teman-teman yang sedang mengalami permasalahan, biar Engkau memberikan kekuatan, jalan keluar, dan hikmat daripada-Mu. Bagi yang sakit, Engkau memberikan kesembuhan daripada-Mu Tuhan. Dan kami semuanya malam hari ini datang, dan kerendahan hati kami sebagai seorang murid, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami percaya message malam hari ini akan mengubahkan kehidupan kita. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat sore teman-teman di Christ Nation. Saya senang bisa berjumpa lagi dengan kalian semua di kesempatan ini. Kita bersyukur bahwa Tuhan masih memberikan waktu untuk kita bersekutu bersama, dan kita boleh belajar kebenaran dari firman Tuhan. Nah, pada saat ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan tentang bagaimana kita membangun satu kehidupan yang kita menjadi orang yang dihargai, kita menjadi orang yang dihormati, dan kita menjadi orang yang memberikan teladan menghormati orang lain. Nah, teman-teman, bahwa menjadi orang yang berharga atau menjadi orang yang dihargai itu tidak bisa
dilakukan dengan instan. Tidak bisa kita dapatkan dengan cara yang instan atau dengan cara kita membeli penghargaan atau kita membeli orang agar orang itu menghargai kita. Kita membayar orang agar orang itu menghargai kita. Tetapi penghargaan orang terhadap kita itu akan muncul kalau orang melihat ada kualitas dalam kehidupan kita yang membuat kita layak untuk dihargai. Jadi kita dihargai bukan karena uang kita dihargai bukan karena materi yang kita punya atau pakaian yang kita kenakan, tetapi kita dihargai karena ada sesuatu dalam diri kita yang membuat orang melihat itu dan orang menghargai kita karena kualitas itu. Nah, untuk menjadi orang yang dihargai, maka ada dua hal yang harus kita tanyakan dalam diri kita. Yang pertama adalah why, atau mengapa orang menghargai kita. Nah, orang menghargai seseorang, orang menghargai orang lain karena orang itu, diri kita adalah orang yang bisa menghargai diri kita sendiri. Jadi, untuk menjadi orang yang dihargai, kalian, saya, harus menjadi orang yang bisa menghargai diri kita sendiri. Kenapa? Karena ada banyak orang yang tidak sadar bahwa dirinya berharga, dan itu sebabnya dia merasa rendah diri, dia merasa minder, dia tidak bisa menghargai dirinya. Dan bagaimana mungkin orang menghargai orang yang tidak bisa menghargai dirinya sendiri? Jadi sebelum kita meminta orang menghargai kita, maka kita harus terlebih dahulu menghargai diri kita sendiri. Nah, rasa berharga kita itu harus dibangun di atas dasar yang benar. Kalau kita membangun rasa berharga pada sesuatu yang salah, maka itu akan menghancurkan kehidupan kita. Nah, rasa berharga kita itu harus kita dirikan atau kita bangun karena kita menyadari bahwa kita diciptakan memiliki gambar dan rupa Allah, dan kita adalah ciptaan baru di dalam Kristus. Ayatnya ada dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Barang siapa ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Dulu sebelum kita percaya Kristus, kita adalah orang berdosa. Dan dosa itu membuat gambar dan rupa Allah dalam diri kita itu hancur. Tetapi tidak hilang, itu masih ada, tetapi gambar dan rupa Allah itu rusak. Nah, orang yang memiliki gambar dan rupa Allah yang rusak karena dosa, biasanya akan menjadi orang yang merasa tidak berharga. Tetapi kita bersyukur karena pengorbanan Kristus, karena kematian Kristus di kayu salib, maka kita dipulihkan. Kita menjadi ciptaan baru, sehingga gambar dan rupa Allah itu dipulihkan kembali. Sehingga sejak saat itu sebetulnya kita harus menyadari bahwa karena Kristus kita menjadi orang yang baru, kita menjadi pribadi yang baru. Dan pribadi yang baru adalah pribadi yang merasa berharga. Teman-teman, jika kita membangun rasa berharga kita dari penampilan kita atau apa yang kita miliki, materi, baju, gadget yang kita punya, benda-benda yang kita miliki yang bisa kita beli dengan uang, maka sebetulnya kita sedang membangun rasa berharga di atas sesuatu yang rapuh, dasar yang rapuh. Karena apa? Karena penampilan bisa berubah. Orang tidak selamanya akan menjadi muda, dia akan menjadi tua. Barang-barang juga bisa menjadi rusak. Sesuatu yang kita beli dengan harga mahal, beberapa waktu kemudian akan menjadi barang bekas dan tidak ada harganya. Itu sebabnya jangan menjadi orang yang merasa berharga karena kita mengenakan barang-barang berharga. Tapi jadilah orang yang meskipun tidak memakai barang berharga, tetapi engkau tetap merasa berharga karena ada Kristus dalam kehidupanmu. Ada Kristus dalam kehidupan kita. Nah, Kristus dalam kehidupan kita inilah yang membuat kita selalu sadar bahwa karena Dia
ada dalam kehidupan kita, karena Yesus yang berharga ada dalam kehidupan kita, maka kita menjadi orang yang berharga. Ini bicara soal identitas kita di dalam Kristus. Jadi kita bisa menghargai diri kita sendiri karena kita sadar bahwa di dalam Kristus kita adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu dan kita menjadi orang yang dibaharui. Sikap kita, sifat kita, karakter kita dibaharui di dalam Kristus, dan kita harus selalu hidup di dalam Kristus. Nah, yang kedua adalah how atau bagaimana kita menjadi orang yang dihargai. Nah, teman-teman, menjadi orang yang dihargai orang lain itu adalah sesuatu yang terjadi karena orang melihat kehidupan kita. Orang melihat teladan kehidupan kita. Nah, dalam Alkitab kita mengenal ada contoh orang yang sangat dihargai oleh pengikutnya. Orang yang sangat dihargai oleh orang-orang yang ada di sekelilingnya, yaitu Raja Daud. Nah, kita tahu bahwa Raja Daud adalah seorang yang diangkat Tuhan dari seorang anak yang biasa-biasa, seorang anak yang kerjaannya menggembala domba, tetapi dia diangkat Tuhan untuk menjadi raja atas bangsa Israel. Nah, yang kita pelajari dari kehidupan Daud adalah bahwa Daud ini dalam posisinya sebagai seseorang yang diurapi Tuhan oleh Nabi Samuel untuk menggantikan posisi Raja Saul yang sudah ditinggalkan Tuhan. Tetapi Daud tetap menghargai Saul. Daud tetap menghormati Saul sebagai raja, sekalipun sebetulnya Tuhan sudah meninggalkan Saul. Nah, saya tidak perlu cerita panjang lebar, kalian pasti tahu bahwa pada suatu ketika Saul itu begitu membenci Daud. Saul begitu dengki, iri karena melihat Daud lebih disayang, lebih disukai oleh rakyat Israel. Dan itu sebabnya Saul merasa Daud adalah saingannya. Itu sebabnya kalau kita membaca Alkitab, beberapa kali Saul berusaha untuk membunuh Daud secara langsung, yaitu dengan cara menombak Daud. Padahal waktu itu Daud sedang memainkan alat musiknya, yaitu harpa. Dia menyanyi, dia bermazmur untuk menghibur hati Raja Saul yang sedang gelisah, sedang gundah. Nah, di saat itu tiba-tiba Saul mengambil tombaknya dan ingin menancapkan Daud di dinding istananya. Bukan hanya itu, Saul juga membuat Daud itu menjadi seorang buronan. Daud melakukan pengejaran besar-besaran terhadap Saul melakukan pengejaran besar-besaran terhadap Daud. Jadi Saul mengerahkan seluruh kekuatan militernya, tentaranya untuk mengejar Daud. Dan kita tahu bahwa Daud beberapa kali punya kesempatan untuk membunuh Saul, tetapi dia tidak melakukannya. Dalam 1 Samuel 24 ayat yang keempat, ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-10 dikatakan demikian. Lalu berkatalah orang-orangnya. Orang-orangnya di sini adalah pengikut setia dari Daud. Mereka berkata, "Telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu, sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu, maka perbuatlah apa yang kau pandang baik." Maka Daud bangun, lalu memotong punca jubah Saul dengan diam-diam. Lalu berkatalah ia kepada orang-orangnya, "Dijauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada tuanku, kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan." Lalu di ayat yang ke-10 Daud berkata kepada Saul, "Ketahuilah, pada hari ini matamu sendiri melihat bahwa Tuhan sekarang menyerahkan engkau ke dalam tanganku di dalam gua itu. Ada orang yang telah menyuruh aku membunuh engkau, tetapi aku merasa sayang kepadamu, karena pikirku, aku tidak akan menjamah tuanku, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan." Nah, di sini kita belajar, teman-teman. Daud menjaga sikap hatinya
untuk tidak larut dalam rasa benci dan tidak dikuasai oleh dendam. Amsal berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Teman-teman, kita belajar dari Daud ya, bahwa meskipun dia punya kesempatan untuk membunuh Saul, bahkan 2 kali tercatat Daud punya kesempatan. Di 1 Samuel ini waktu Saul sedang melakukan sesuatu di gua, dia tidak sadar bahwa di dalam gua itu ada Daud dan orang-orangnya. Dan Daud dengan diam-diam memotong punca atau ujung dari jubah Saul, dan Saul tidak merasakan hal itu. Orang-orang pengikut Daud berkata bahwa, Daud, ini kesempatan untuk kamu membunuh dia. Bukankah orang ini adalah orang yang berusaha untuk membunuhmu? Orang ini adalah orang yang memburu engkau sebagai buronan. Tetapi Daud berkata, dijauhkanlah Tuhan kiranya daripadaku untuk melakukan hal itu. Orang ini adalah orang yang diurapi Tuhan, atau orang yang pernah diurapi Tuhan, dan aku tidak mau menjamah dia. Bahkan Daud berkata, aku merasa sayang kepadamu. Dia berkata kepada Saul, aku mengasihimu. Ingat bahwa Daud juga adalah menantu dari Saul. Dan teman-teman, kalau kita pelajari kehidupan Daud, kita tahu bahwa Daud menyadari bahwa Saul lah yang memberikan dia kesempatan untuk melawan Goliat. Ingat, waktu itu Daud disuruh oleh ayahnya Isai membawa makanan bagi kakak-kakaknya yang sedang berperang bersama dengan Saul melawan bangsa Filistin. Dan saat itu, waktu Daud tiba di sana, dia melihat ada seorang raksasa, orang yang berbadan begitu besar yang namanya Goliat, yang sedang melecehkan pasukan Israel dan menghina Allah Israel. Di situ Daud merasa tersinggung, dan Daud menghadap kepada Saul dan berkata bahwa izinkan aku untuk melawan orang itu. Dan kita tahu bahwa pada awalnya Saul meragukan karena melihat Daud yang begitu kecil, Daud yang tidak memakai seragam tentara. Tetapi pada akhirnya Saul mengizinkan Daud untuk melawan Goliat. Dan kita tahu semua bahwa pada kisah itu Tuhan menyertai Daud dan membuat Daud bisa membunuh Goliat yang ditakuti oleh Saul dan seluruh pasukan bangsa Israel. Tidak ada seorang pun, berhari-hari Goliat menantang mereka dan tidak ada seorang pun yang berani melawan Goliat. Dan Daud bisa mengalahkan Goliat dengan izin dari Saul. Dan saya tahu bahwa Daud ingat peristiwa itu. Kalau bukan karena Saul yang mengizinkan dia melawan Goliat, maka tidak akan terjadi kemenangan yang spektakuler itu. Tidak akan terjadi kisah di mana seorang anak yang kecil, remaja, bisa mengalahkan seorang pasukan atau seorang pahlawan perang dari pasukan Filistin yang begitu ditakuti. Sikap Daud yang tetap menghargai dan menghormati orang yang sebetulnya tidak pantas untuk dihargai karena kelakuannya. Saul, kalau kita baca kehidupan Saul, dia banyak mengecewakan Tuhan, dia mengecewakan Nabi Samuel. Tetapi Daud tetap menghargai, Daud tetap menghormati. Dan sikap Daud inilah yang dilihat, disaksikan oleh para pengikutnya. Nah, para pengikutnya melihat kehidupan Daud, melihat contoh Daud yang menghargai Saul, maka mereka juga akhirnya sangat menghormati Daud dan sangat menghargai Daud. Bahkan rela melakukan apa saja demi Daud. Dalam 2 Samuel pasal 23 ayat yang ke-8 sampai 17, nanti kalian bisa baca di rumah. Maka di situ kita membaca cerita atau sebuah catatan dari Samuel bahwa Daud itu punya 3 orang pahlawan atau triwira yang sangat setia. Triwira itu yang pertama bernama Isibaal, yang kedua bernama Eleasar, dan yang ketiga bernama Sama. Nah, Isibaal, Eleasar, dan Sama ini dikenal sebagai orang yang sangat loyal dan rela melakukan apa saja bagi Daud. Nah, satu kali Daud berkata bahwa dia ingin minum air dari perigi atau sumur yang ada di Bethlehem, sumur yang ada di dekat pintu gerbang. Mendengar kata-kata Daud, maka ketiga orang ini, Isibaal, Eleasar, dan Sama,
Lalu dikatakan mereka dengan gagah berani, mereka menerobos perkemahan orang Filistin dan mengambil air dari perigi di Betlehem itu dan membawa air itu kepada Daud. Lihat, Daud tidak meminta mereka, tetapi waktu mereka mendengar Daud ingin minum dari air perigi di Betlehem, maka mereka menerobos perkemahan pasukan Filistin, menerobos perkemahan musuh. Mereka merelakan kalau seandainya terjadi sesuatu, mereka siap mati bagi Daud hanya untuk mengambil air. Dan yang luar biasa adalah waktu mereka membawa air itu kepada Daud, maka dikatakan bahwa Daud sangat menghargai apa yang mereka lakukan, dan Daud tidak mau minum air itu, tetapi Daud mempersembahkan air itu sebagai korban curahan bagi Tuhan. Di sini kita melihat bahwa sikap Daud, dia juga sangat menghargai orang-orang yang ada di bawahnya. Daud bukan cuma menghargai Saul sebagai raja, tetapi Daud menghargai orang-orang yang statusnya ada di bawah dia. Daud menghargai orang bukan dari kedudukannya. Daud menghargai orang bukan dari status sosialnya, tapi Daud menghargai orang karena Daud melihat mereka sebagai sesama manusia. Saya tahu bahwa waktu saya membaca kehidupan Daud, Daud menyadari bahwa semua yang dialami, bagaimana dia diangkat oleh Tuhan dari kehidupan seorang anak yang oleh ayahnya sendiri kurang dihargai. Ingat waktu Samuel datang ke rumah Isai, dan Samuel berkata, "Isai, tolong hadirkan semua anak-anakmu karena aku akan memilih salah satu dari anakmu untuk menjadi raja." Maka Isai sempat melupakan Daud. Daud ada di padang bekerja menjaga domba, dan waktu kakak-kakaknya lewat tidak ada satupun yang dipilih oleh Allah. Baru Isai ingat bahwa ada satu anak bungsu yang ada di padang. Itu menunjukkan bahwa Daud kurang dihargai bahkan oleh ayahnya dan keluarganya. Tetapi Tuhan melihat kualitas hati Daud, dan justru Tuhan memilih Daud untuk menjadi raja menggantikan Saul. Samuel mengurapi Daud. Daud memang tidak langsung menjadi raja, tetapi Daud secara rohani sudah menjadi raja karena Samuel menuangkan minyak urapan di atas kepala Daud. Tetapi meskipun dia sudah diurapi, Daud tetap menghormati Saul sebagai raja yang sah. Daud tidak lalu melakukan kudeta, pemberontakan terhadap Saul. Dia tetap menghormati Saul. Nah, sikap-sikap seperti ini teman-teman, sikap menghormati orang yang di atas kita, sekalipun mungkin orang itu tidak pantas dihargai, tidak layak untuk dihormati, tapi tetap hormati dia, tetap hargai dia. Dan hargai juga orang-orang yang ada di bawah kita. Kalau Tuhan tempatkan kita menjadi orang-orang yang memimpin sekelompok orang, maka sekalipun kau pemimpin, tetap hargai orang-orang yang ada di bawah. Hargai pengorbanan mereka. Apresiasi apa yang mereka lakukan bagi kita. Nah, dengan cara begini, maka kita akan menjadi orang-orang yang dihormati, yang dihargai. Bukan karena kita mencari penghargaan dan penghormatan, tetapi kita dihargai dan dihormati karena kita punya kualitas pribadi yang pantas, yang layak untuk dihargai. Saya percaya Tuhan akan memampukan kita, Roh Kudus akan memampukan kita untuk menjadi orang-orang seperti itu, menjadi orang-orang seperti Daud yang layak untuk dihormati dan layak untuk dihargai karena ada Kristus dalam kehidupan kita. Itulah yang membuat kita merasa berharga, dan rasa berharga yang sehat karena kita sadar bahwa Kristus ada di dalam kehidupan kita. Amin. What a beautiful message. Thank you so much Pastor Johannes Fabo yang telah menyampaikan sebuah message yang begitu luar biasa bagi kita semua. Dan semoga message ini bisa membuahkan sebuah perubahan dalam kehidupan kita semua, karena firman yang terbaik adalah bukan firman yang hanya didengarkan, tetapi firman yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Dan mari kita ambil notes malam hari ini dan kita praktekkan di dalam kehidupan kita seminggu ke depan. Mari jadikan ini menjadi goal kita bersama dan mengubahkan kehidupan kita. Dan lastly, I want to invite bagi teman-teman yang ada dimanapun teman-teman berada untuk kembali menaruh harapan di dalam Tuhan Yesus kita. Dan mungkin
bagi teman-teman yang mendengar ini ada yang percaya kepada Tuhan Yesus, atau mungkin bagi teman-teman yang bukan menaruh iman pada Tuhan Yesus atau belum menaruh iman, saya mau mengajak teman-teman untuk bisa berdoa bersama-sama juga untuk mari membawa hati dan harapan kita kepada Tuhan yang dapat menolong kehidupan kita. Kami berdoa, Tuhan, biarlah Engkau membuka hati kami datang kepadamu dan karena hati, ampun segala kesalahan dan dosa kami, Tuhan, dan ajari kami bertobat dari waktu ke waktu, berubah dari waktu ke waktu, dan mengikuti Engkau di dalam kehidupan kami. Dan setia kami terima Engkau, Tuhan, sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kami. Berbicaralah dalam kehidupan kami, Tuhan, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dan teman-teman, I want to encourage you bahwa tidak hanya berhenti pada service malam hari ini saja, tetapi jauh lebih penting daripada itu. Kita semuanya membutuhkan sebuah komunitas yang mampu membangun kehidupan kita satu dengan yang lainnya. Sebab kita semuanya adalah manusia yang tidak sempurna. Firman Tuhan juga berkata, tidak baik bagi manusia itu seorang diri saja. Oleh karena itu, teman-teman bisa join ke dalam small group yang ada, dan teman-teman bisa scan QR code yang ada di layar ataupun link description yang ada di bawah untuk join ke dalam small group yang ada. Dan dimanapun kita berada, kita akan berkumpul dari kota-kota yang berbeda, dari orang-orang yang berbeda. Kita berkumpul menjadi sebuah keluarga yang saling membangun, saling sharing, saling menguatkan, dan semoga kita semuanya menjadi sebuah keluarga yang erat di dalam Tuhan. So we cannot wait to see you again, dan don't wait anymore. Teman-teman bisa scan QR code ataupun link description yang ada. Dan lastly, I want to say, semoga kita bisa berjumpa kembali ke dalam sermon dan ke dalam service yang ada di minggu-minggu depan, di setiap Sabtu jam 7 malam. See you and God bless you. you.